Untuk memantau saudara bagaimana kondisi terkini pasca peningkatan status vulkanik Gunung Merapi, ada Michael Aryawan, jurnalis Kompas TV yang akan melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Michael, selamat pagi. Bagaimana pantauan kondisi Merapi pagi ini yang bisa disampaikan, Michael? Silakan. Ya, selamat pagi Bayu dan saudara. Secara visual, Gunung Merapi terlihat dari Kabupaten Sleman, nampak samar-samar, dominan tertutup awan, sehingga tidak terlalu bisa teramati oleh warga di sekitar Sleman. Dan informasi yang kami terima, peningkatan vulkanik masih terus terjadi. Setidaknya dalam 6 jam terakhir tercatat ada 11 kali hembusan, kemudian ada 8 kali gempa vulkanik dangkal. Dan dengan adanya peningkatan ini, Bayu, rekomendasi dari BPPTKG Yogyakarta yang sebelumnya memberikan tanda bahaya di 3 km dari puncak, saat ini diluaskan menjadi 5 km dari puncak. Dan dengan demikian berarti ada ribuan warga di 13 desa dari 4 kabupaten dan 2 provinsi yang diperkirakan harus waspada untuk sewaktu-waktu melakukan evakuasi mandiri ataupun dievakuasi jika erupsi Merapi terjadi. Bayu. Ya, Michael, peningkatan status ini kan memang juga memperluas zona bahaya. Seperti Anda katakan barusan dan juga di dalam laporan kami tadi, ini ada 13 desa di 4 kabupaten. Baik di Yogyakarta, karena Merapi juga bisa saja sampai ke daerah Jawa Tengah, dalam hal ini Magelang. Walaupun masih terus dipantau, artinya kita tidak pernah bisa tahu kapan erupsi terjadi begitu. Apakah kemudian ada yang sudah akan diminta mengungsi, warga yang paling dekat jaraknya dari Gunung Merapi, Michael? Ya, Bayu, di Kabupaten Sleman ada 3 desa yang memang diperkirakan warganya harus mengungsi di Desa Umbul Harjo, Desa Kepuh Harjo, dan Desa Gelagah Harjo. Dan di desa ini rencananya hari ini akan dilakukan evakuasi, namun untuk mereka yang lansia dan para difabel. Dan sementara warga yang lain masih diperkenankan tinggal di rumahnya masing-masing, namun tentu saja dengan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi, Bayu. Ya, kalau evakuasi dilakukan, mereka tentu akan ditampung di pengungsian dan ini saya meyakini sudah disiapkan begitu. Karena memang erupsi Merapi ini kan sudah beberapa kali terjadi, warga juga sudah cukup tahu dan mengerti. Tapi ini pandemi COVID-19, apakah persiapan tempat pengungsian juga sudah memikirkan hal-hal semacam itu, Michael? Ya, Bayu, adanya pandemi COVID-19 ini tentu saja menjadi salah satu pertimbangan penetapan barak-barak pengungsian. Jika biasanya para pengungsi ini hanya ditampung di balai desa, yang di mana tentu saja lebih kecil dibanding tempat-tempat lain, maka diperkirakan pada saat ini nanti akan ada penambahan jumlah titik-titik pengungsian, sehingga aturan menjaga jarak bisa terpenuhi di masa pandemi COVID ini. Dan Bayu, salah satu desa yang dipersiapkan untuk menjadi barak pengungsian adalah di Desa Gelagah Harjo. Di tempat itu setidaknya ada 2 titik pengungsian, di balai desa salah satunya. Dan di balai desa itu memang sebelumnya juga sering digunakan untuk barak pengungsian. Nah, di balai desa ini nantinya ada tanah lapang yang kemungkinan akan juga dimanfaatkan untuk mendirikan tenda, sehingga tentu saja aturan menjaga jarak bisa dipenuhi, Bayu. Baik, Michael Aryawan, terima kasih laporan Anda mengenai status Merapi yang ditingkatkan dari Sleman, Yogyakarta.